Saudara, Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan tempat bersejarah yang dahulu menjadi tempat perumusan naskah proklamasi oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan berkunjung ke museum ini, Anda dapat belajar dan mengerti sejarah kemerdekaan bangsa terlebih di momen yang ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jona Hanomongan, dan juru kamera Andika Pratama dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Saudara, saat ini saya berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta Pusat. Tempat ini merupakan saksi sejarah perumusan naskah proklamasi. Jadi rumah ini awalnya adalah rumah dari Laksamana Muda Meda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang berdinas di Indonesia. Jadi tempat ini atau museum ini ada 3 bagian yang menjadi saksi atau tempat sejarah. Yang pertama, saya akan masuk ke pertama. Ini adalah tempat pertama disebut dengan pertemuan dengan Maeda. Jadi kalau Anda lihat di belakang saya ini ada kursi dan bangku tempat pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, Amang Sumbarjo dengan Laksamana Muda Maeda. Jadi tempat ini adalah tempat ketika proklamator kita mencetuskan keinginan bangsa Indonesia harus merdeka. Nah, lepas dari tempat ini atau selesai dari tempat ini, kita akan bergeser ke tempat berikutnya. Ini adalah ruang yang dinamakan dengan perumusan naskah proklamasi. Jadi inilah awal mula adanya tulisan tangan proklamasi, di mana ada, kalau Anda ingat mungkin banyak sekali ada coretan-coretan. Jadi disinilah tempat dari penulisan. Yang menarik adalah kalau Anda lihat dari teks proklamasi, Bung Karno lah yang menuliskan di awal ada kalimat seperti kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dilanjut oleh Bung Hatta secara lisan kalimat yang membahas soal pengalihan kekuasaan dan juga ada kalimat-kalimat berikutnya. Lepas dari tempat ini yang berupa tempat tulisan tangan, kita akan bergeser ke tempat berikutnya. Ini adalah tempat di mana naskah proklamasi yang ditulis tangan akhirnya diketik. Nah, di tempat ini ada 2 bagian yang cukup menarik. Yang pertama adalah tempat naskah itu diketik dan dilanjutkan dengan ada penandatanganan. Seperti apa tempat pengetikannya? Ini berada di belakang saya. Jadi inilah visual atau penggambaran bagaimana naskah itu diketik. Siapa yang mengetik? Inilah Saidul Melik, menjadi salah satu tokoh pers nasional yang cukup dikenal pada masa itu. Setelah diketik oleh Saidul Melik, akhirnya oleh Bung Karno ditandatangani di atas piano ini. Jadi kurang lebih seperti inilah visualisasi gambarannya. Dan ditandatangani pun ini di 17 Agustus. Akhirnya setelah ditandatangani, akhirnya naskah ini pun akhirnya dibawa ke Jalan Pegangsaan Timur untuk dibacakan pertama kalinya, dan ini menandakan hari pertama atau hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin datang, bisa datang ke museum ini. Harga masuknya sangat murah. Untuk 13 tahun ke bawah harganya Rp3.000, di atas 13 tahun harganya Rp5.000 saja, sedangkan untuk WNA atau orang asing harga tiket masuknya adalah Rp25.000. Kapan hari bukanya? Jadi bukanya ini antara Selasa sampai Minggu. Untuk Senin ini close atau tutup dikarenakan ada hari perawatan. Dibuka dari pukul 8 sampai 16 atau 4 sore, dan tempat ini menjadi tempat yang sangat baik bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana perumusan naskah proklamasi. Diharapkan masyarakat bisa lebih sadar atau tumbuh kecintaan terhadap bangsa Indonesia, khususnya terhadap sejarah, untuk mengetahui bagaimana langkah proklamator kita dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia. Jona Monangan, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.